Welcome to Utexpiration Channel. Inti dari komputer kuantum adalah perbedaan besar dari dunia fisika klasik yang kita kenal. Di dunia kuantum, partikel-partikel bisa berada dalam superposisi, kayak dunia kabur di mana mereka bisa ada di banyak tempat sekaligus. Di komputer kuantum, koin ajaib ini namanya qubit, unit informasi paling dasar. Tidak seperti bit klasik yang cuma bisa bernilai 0 atau 1, qubit bisa jadi 0 dan 1 di waktu yang sama. Keren kan? Qubit juga bisa terikat satu sama lain, saling terhubung dengan cara yang nggak bisa dijelasin sama logika kita sehari-hari. Keterhubungan inilah kunci untuk membuka potensi sebenarnya dari komputer kuantum. Memungkinkan terciptanya algoritma canggih yang bisa memecahkan masalah yang tadinya dianggap mustahil, bahkan untuk komputer tercanggih sekalipun. Perjalanan ke dunia kuantum itu seru banget loh. Kayak masuk ke dunia lain, di mana aturan fisika yang kita tahu itu nggak berlaku. Di dunia ini, partikel-partikel kecil menari-nari nggak tentu arah, kayak dadu yang belum dilempar. Tapi, perjalanan ini juga penuh dengan janji-janji yang luar biasa. Kita bisa menemukan hal-hal baru yang hebat dan teknologi yang canggih banget. Kita akan belajar sejarah komputer kuantum mulai dari ide-ide pertama para fisikawan hebat, sampai percobaan-percobaan keren yang bikin teknologi ini jadi terkenal. Kita juga akan lihat langsung gimana hebatnya komputer kuantum ini. Komputer ini bisa dipakai di banyak bidang, mulai dari kedokteran, keuangan, ilmu tentang bahan-bahan, sampai kecerdasan buatan. Revolusi kuantum sudah dimulai nih. Saatnya kita jelajahi banyaknya kemungkinan yang ada di depan kita. Nah, teman-teman, untuk benar-benar mengerti betapa hebatnya komputer kuantum, kita harus melihat dulu apa yang membuatnya berbeda dari komputer biasa yang kita pakai sehari-hari. Komputer biasa pakai yang namanya bit. Bit ini seperti saklar lampu, bisa nyala 1 atau mati 0. Tapi, komputer kuantum beda. Komputer kuantum tidak terikat dengan aturan nyala atau mati ini. Komputer kuantum menggunakan qubit. Qubit ini seperti saklar lampu ajaib. Bayangkan lampu yang bisa nyala dan mati di waktu yang bersamaan. Qubit bisa jadi 0 dan 1 secara bersamaan. Inilah yang membuat komputer kuantum jauh lebih hebat dari komputer biasa. Qubit, si batu bata misterius penyusun komputer kuantum, bukanlah benda fisik seperti yang kita bayangkan. Mereka itu lebih seperti konsep matematika, gambaran dari keadaan kuantum sistem fisik. Sistem fisik ini bisa bermacam-macam loh. Bisa seperti putaran elektron, polarisasi foton, atau tingkat energi atom. Kerennya qubit itu ada pada fleksibilitasnya. Beda sama bit klasik yang terikat pada bentuk fisik tertentu, qubit bisa diwujudkan dalam berbagai sistem fisik, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Kebebasan ini bikin para peneliti bisa eksplor berbagai cara untuk membangun komputer kuantum, terus-menerus melampaui batas kemungkinan. Konsep superposisi, prinsip dasar dalam mekanika kuantum, seringkali membingungkan kita yang terbiasa dengan dunia nyata. Di dunia kita, benda-benda punya sifat yang jelas. Misalnya, sebuah koin pasti menunjukkan angka atau gambar, tapi di dunia kuantum, aturan mainnya beda banget. Partikel-partikel bisa berada dalam superposisi, kayak berada di banyak tempat sekaligus. Bayangkan koin yang berputar di udara, belum jatuh, ia seperti angka dan gambar bersamaan. Ketidakpastian ini bukan kelemahan, justru kekuatan superkomputer kuantum. Semakin banyak qubit, semakin banyak kemungkinan yang bisa dijelajahi, jauh melebihi kemampuan komputer biasa. Komputer biasa seperti menghitung satu persatu, sementara komputer kuantum seperti menghitung semuanya sekaligus. Keterikatan, atau yang disebut Einstein sebagai aksi seram dari kejauhan, karena membuatnya bingung, adalah salah satu fenomena paling menakjubkan di dunia kuantum. Bayangkan, ada hubungan unik antara dua atau lebih qubit, di mana nasib mereka terjalin, takdir mereka terhubung dengan cara yang melampaui pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Keterkaitan ini bukan hanya teori, tetapi sumber daya yang hebat untuk komputasi kuantum.
Ketika qubit terikat, mereka tidak lagi menjadi entitas individu dan berperilaku sebagai satu kesatuan. Nasib mereka terjalin menjadi jalinan korelasi kuantum. Ini memungkinkan komputer kuantum untuk melakukan komputasi yang mustahil bagi komputer klasik, memanfaatkan keterikatan antar qubit untuk menjelajahi lanskap komputasi yang luas dengan efisiensi yang luar biasa. 2S, keterikatan inilah rahasia yang memberikan keunggulan pada komputer kuantum, memungkinkannya memecahkan masalah yang telah membingungkan komputer klasik selama beberapa dekade. Benih-benih revolusi komputasi kuantum tidak ditanam di laboratorium yang ramai, tetapi di pikiran seorang fisikawan visioner. Di awal tahun 1980-an, Richard Feynman, seorang pemenang Nobel, memikirkan tantangan yang membingungkan, bagaimana kita bisa mensimulasikan tarian partikel yang rumit dalam sistem kuantum kompleks menggunakan komputer klasik. Komputer klasik, dengan bit binary dan logika deterministiknya, sepertinya tidak cocok untuk menangani sifat probabilistik dunia kuantum. Usulan radikal Feynman adalah melawan api dengan api. Mengapa tidak membangun komputer yang memanfaatkan hukum mekanika kuantum, komputer yang dapat berbicara bahasa dunia kuantum dengan lancar? Ide-ide provokatif Feynman memicu banyak penelitian, membakar imajinasi fisikawan dan ilmuwan komputer. Bertahun-tahun, komputer kuantum tetap menjadi tujuan yang menarik, tapi sulit dipahami, seperti keajaiban teoritis yang hanya ada di jurnal ilmiah. Tapi di tahun 1990-an, bidang ini membuat lompatan besar dari teori ke kenyataan dengan pengembangan komputer kuantum pertama yang masih sederhana. Mesin-mesin awal ini jauh berbeda dari perangkat canggih yang kita bayangkan sekarang. Ragtime 0.25s. Mereka adalah alat yang rumit, seringkali beroperasi pada suhu yang lebih dingin daripada ruang angkasa, membutuhkan kendali yang sangat presisi atas atom atau foton individual. Namun, mereka mewakili pencapaian yang luar biasa, bukti kecerdikan manusia, dan pengejaran kemajuan ilmiah yang tak henti-hentinya. Revolusi komputasi kuantum, yang dulunya hanya mimpi, perlahan tapi pasti menjadi kenyataan. Tahun 2019 menandai momen bersejarah dalam sejarah komputer kuantum. Momen yang mengirimkan gelombang kegembiraan dan antisipasi ke seluruh komunitas ilmiah dan lebih luas lagi. Itu adalah tahun di mana Google mengklaim telah mencapai supremasi kuantum, sebuah prestasi yang telah lama dianggap sebagai tujuan utama di bidang ini. Pencapaian Google melibatkan penggunaan prosesor Sycamore 53 qubit mereka untuk melakukan perhitungan tertentu hanya dalam 200 detik. Sebuah tugas yang bahkan akan memakan waktu sekitar 10.000 tahun bagi superkomputer klasik terkuat untuk menyelesaikannya. Demonstrasi ini, meskipun terbatas pada masalah yang dibuat-buat, mengirimkan pesan yang jelas. Komputer kuantum bukan lagi sekedar keingintahuan teoretis, tetapi kekuatan yang harus diperhitungkan. Klaim supremasi kuantum Google bukannya tanpa kontroversi. Meskipun demikian, ini menandai kemenangan simbolis, sebuah demonstrasi nyata bahwa komputer kuantum dapat mengungguli rekan-rekan klasik mereka di bidang-bidang tertentu. Setelah Google mengumumkan keunggulan kuantumnya, persaingan global untuk membangun komputer kuantum yang lebih canggih dan kuat pun dimulai. Semua ini didorong oleh kesadaran bahwa teknologi transformatif ini memegang kunci untuk membuka solusi bagi beberapa tantangan terbesar umat manusia. Raksasa teknologi seperti IBM, Microsoft, dan Intel, bersama dengan banyak perusahaan rintisan dan lembaga penelitian, berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan kuantum. Masing-masing bersaing untuk peran utama dalam apa yang dijanjikan sebagai revolusi teknologi, setara dengan munculnya internet atau penemuan transistor. Persaingan ini bukan hanya tentang membangun komputer kuantum yang lebih besar dan lebih baik. Ini juga tentang mengembangkan perangkat lunak, algoritma, dan aplikasi yang akan membuka potensi sebenarnya. Tantangannya bukan hanya membuat kuda yang lebih cepat, tetapi untuk membayangkan kembali sifat komputasi itu sendiri, untuk mengembangkan cara berpikir yang sama sekali baru tentang memecahkan masalah. Perlombaan kuantum adalah upaya global,
dengan negara-negara di seluruh dunia mengakui pentingnya strategis dari teknologi yang mengubah permainan ini. Dari Amerika Serikat hingga Tiongkok, dari Eropa hingga Australia, pemerintah dan lembaga penelitian menggelontorkan sumber daya ke dalam penelitian kuantum, mendorong kolaborasi, dan membina generasi ilmuwan dan insinyur kuantum berikutnya. Bayangkan seorang konduktor berdiri di depan orkestra, tongkatnya terangkat, siap untuk melepaskan simfoni suara. Membangun dan mengoperasikan komputer kuantum itu mirip seperti memimpin orkestra semacam itu. Tapi, alih-alih alat musik, kita punya qubit, si pembawa informasi kuantum yang misterius. Dan alih-alih tongkat konduktor, kita punya rangkaian laser, gelombang mikro, dan medan magnet yang rumit. Mengendalikan qubit itu seperti tarian yang lembut, break time pony limits. Aksi penyeimbangan antara memanfaatkan keanehan kuantum mereka, dan melindungi mereka dari pengaruh dunia klasik yang mengganggu. Gap 2S. Qubit itu sangat sensitif, keadaan kuantum mereka rentan runtuh hanya dengan gangguan kecil. Untuk menjaga agar komputasi kuantum tetap berjalan dengan baik, para peneliti berusaha keras untuk mengisolasi qubit dari lingkungan sekitarnya. Mereka menciptakan lingkungan yang sangat dingin dan tenang. Disinilah letak seni sesungguhnya dari komputasi kuantum. Di dunia komputasi kuantum, ada dua pendekatan utama untuk melakukan komputasi kuantum berbasis gerbang dan komputasi kuantum berbasis gerbang, yang lebih fleksibel, mengambil inspirasi dari komputer klasik, di mana gerbang logika, seperti AND, OR, dan NOT, membentuk dasar-dasar komputasi. Di komputer kuantum berbasis gerbang, qubit dimanipulasi menggunakan gerbang kuantum, versi kuantum dari gerbang logika klasik. Gerbang kuantum ini punya keunikan tersendiri, tidak seperti gerbang klasik yang beroperasi pada bit dengan cara yang pasti. Gerbang kuantum dapat memanfaatkan superposisi dan keterikatan qubit, melakukan operasi yang tidak mungkin dilakukan oleh gerbang klasik. Gerbang kuantum, seperti koreografer handal, mengarahkan qubit ke keadaan spesifik, memutar probabilitasnya, mengikat nasib mereka, dan mengatur interaksinya. Dengan merangkai gerbang kuantum ini dalam urutan yang tepat, peneliti dapat membuat sirkuit kuantum, cetak biru untuk algoritma kuantum. Sirkuit kuantum ini, seperti tarian yang rumit, memandu qubit melalui serangkaian transformasi, memanfaatkan superposisi dan keterikatan untuk menjelajahi lanskap komputasi yang luas, dengan efisiensi yang tak tertandingi. Setiap operasi gerbang, seperti langkah yang diatur waktunya dengan hati-hati dalam sebuah tarian, membawa qubit lebih dekat ke solusi. Keadaan kuantum mereka berkembang dengan cara yang terkontrol. Komputer kuantum berbasis gerbang memang hebat untuk komputasi umum, tapi ada pendekatan lain, yaitu, ini cocok untuk menyelesaikan masalah optimasi. Bayangkan kita mencari titik terendah di daerah yang luas dan bergelombang, penuh lembah dan puncak. Nah, itu inti dari masalah optimasi, yaitu mencari solusi terbaik dari banyak kemungkinan. Break. Memanfaatkan kekuatan mekanika kuantum untuk menavigasi lanskap energi yang kompleks ini. Bedanya dengan pendaki yang tersesat dan harus menjelajahi setiap lembah dan puncak satu persatu, memanfaatkan superposisi qubit untuk menjelajahi seluruh lanskap secara bersamaan. Prosesnya dimulai dengan mempersiapkan qubit dalam superposisi, yang mewakili semua kemungkinan solusi. Sistem kemudian didinginkan perlahan, seperti logam cair yang memadat, menyebabkan qubit menempati keadaan energi terendah. Keadaan energi terendah ini adalah solusi optimal untuk masalah tersebut. Berbeda dengan komputer kuantum berbasis gerbang, tidak memerlukan kontrol presisi pada setiap qubit, mengandalkan kecenderungan alami sistem kuantum untuk mencari keadaan energi terendah. Ini membuat berpotensi lebih tahan terhadap kesalahan yang disebabkan oleh dekoherensi qubit. Kalian tahu, qubit itu sangat sensitif. Seperti kupu-kupu, mudah sekali terganggu. Salah satu tantangan terbesar dalam membuat komputer kuantum yang bisa dipakai sehari-hari adalah menjaga agar qubit tidak terganggu oleh dunia luar. Kita harus menjaga koherensi keadaan kuantumnya. Koherensinya itu seperti menjaga keseimbangan. Superposisi dan keterikatannya harus tetap terjaga supaya perhitungan kuantumnya akurat. Musuh dari koherensi kuantum namanya dekoherensi.
Dekoherensi itu proses di mana qubit kehilangan sifat kuantumnya. Bayangkan seperti gelembung sabun yang pecah saat disentuh. Keadaan kuantumnya jadi seperti keadaan klasik, tidak spesial lagi. Dekoherensi ini musuh utama komputer kuantum. Para peneliti terus berusaha melawannya. Untuk melawan dekoherensi, peneliti menggunakan berbagai teknik koreksi kesalahan. Mirip seperti orang yang ahli memperbaiki lukisan kuno yang rusak. Teknik ini seperti menyimpan informasi kuantum di beberapa qubit fisik, membuat qubit logis yang lebih tahan terhadap kesalahan. Bayangkan sekelompok penari, gerakan mereka sinkron membentuk satu kesatuan yang koheren. Jika satu penari tersandung, penari lain dapat membantu, sehingga tariannya tetap bagus. Bagus. Begitu juga dalam koreksi kesalahan kuantum. Jika satu qubit fisik mengalami dekoherensi, break time interference, informasi yang tersimpan di qubit logis, dapat dipulihkan dari qubit lain yang masih bagus. Munculnya komputer kuantum menandai era baru penemuan ilmiah, perubahan besar dalam kemampuan kita untuk memahami dan memanipulasi bahan dasar pembangun alam. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah dibatasi oleh kendala komputasi dari komputer klasik, tidak dapat sepenuhnya mensimulasikan tarian rumit atom dan molekul yang mengatur perilaku materi. Komputer kuantum, dengan kemampuannya untuk memanfaatkan keanehan dunia kuantum, berjanji untuk menghancurkan batasan ini, membuka batas baru di berbagai bidang, seperti kedokteran, ilmu material, dan fisika dasar. Bayangkan dunia di mana kita dapat merancang obat dengan presisi atom, menyesuaikan sifatnya untuk menargetkan penyakit tertentu, dengan efektivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan menciptakan material baru dengan sifat revolusioner, mulai dari sel surya ultra efisien, hingga paduan super kuat yang ringan. Bayangkan mengungkap misteri alam semesta, mensimulasikan kelahiran bintang dan evolusi galaksi dengan akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini hanyalah beberapa kilasan potensi transformatif dari komputasi kuantum di bidang penemuan ilmiah. Di bidang penemuan obat, komputer kuantum menjanjikan revolusi cara kita merancang dan mengembangkan obat baru. Mensimulasikan perilaku molekul, kumpulan atom rumit yang mengatur proses kehidupan, adalah tugas komputasi yang menakutkan bagi komputer klasik. Bahkan molekul yang relatif kecil dapat eksis dalam sejumlah konfigurasi yang membingungkan, sehingga hampir tidak mungkin untuk menjelajahi semuanya menggunakan algoritma klasik. Break time. Namun, komputer kuantum unggul dalam menavigasi lanskap yang kompleks. Dengan memanfaatkan superposisi dan keterikatan qubit, algoritma kuantum dapat menjelajahi sejumlah besar konfigurasi molekul secara bersamaan, mengidentifikasi kandidat yang paling menjanjikan untuk pengembangan obat. Kemampuan untuk melakukan simulasi kimia kuantum ini dapat secara signifikan mempercepat proses penemuan obat, yang mengarah pada pengembangan pengobatan baru untuk penyakit yang telah lama mengganggu manusia. Dampak perubahan dari komputasi kuantum jauh melampaui dunia akademis loh. Komputasi kuantum ini bisa masuk ke inti industri yang menggerakkan ekonomi global dan membentuk kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari keuangan sampai logistik, dari keamanan siber sampai kecerdasan buatan, komputer kuantum punya potensi untuk mengubah cara kita berbisnis, memecahkan masalah rumit, dan mengatasi beberapa tantangan paling mendesak yang dihadapi manusia. Di dunia keuangan, komputer kuantum menjanjikan perubahan strategi perdagangan tradisional, mengoptimalkan portofolio investasi, dan mengelola risiko dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan algoritma yang dapat menganalisis tren pasar dengan kecepatan kilat, mengidentifikasi pola dan korelasi halus yang tidak akan terdeteksi oleh algoritma klasik paling canggih sekalipun. Bayangkan model keuangan yang dapat memprediksi fluktuasi pasar secara akurat, mengurangi risiko, dan memaksimalkan keuntungan bagi investor. Ini hanya beberapa contoh kecil dari revolusi kuantum yang terjadi di industri keuangan. Di luar ranah keuangan tingkat tinggi, komputasi kuantum berpotensi mengubah cara kita mengelola dan mengoptimalkan sistem yang kompleks, mulai dari rantai pasokan global hingga arus lalu lintas di kota-kota besar.
Bayangkan perusahaan logistik menggunakan algoritma kuantum untuk mengoptimalkan rute pengiriman, meminimalkan biaya transportasi, dan mengurangi waktu pengiriman. Bayangkan perencana kota menggunakan simulasi kuantum untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan perjalanan, dan mengurangi polusi udara. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana komputasi kuantum dapat dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan dunia nyata yang memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Bidang keamanan siber juga berada di ambang revolusi kuantum. Komputer kuantum, meskipun menimbulkan potensi ancaman bagi metode enkripsi yang ada, juga menawarkan jalur menuju komunikasi yang lebih aman. Kriptografi kuantum, bidang yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk mengamankan komunikasi, menjanjikan skema enkripsi yang tidak dapat dipecahkan, melindungi data sensitif bahkan dari serangan siber paling canggih. Revolusi komputasi kuantum bukan hanya lompatan teknologi, ini transformasi sosial, perubahan besar yang akan membentuk ulang dunia kita, dengan cara yang luar biasa dan tak terduga. Sama seperti penemuan transistor yang membuka jalan bagi era digital, membawa kita ke era konektivitas dan kekuatan komputasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Komputer kuantum juga akan mengubah tatanan hidup kita, mentransformasi industri, mempercepat penemuan ilmiah, dan menantang pemahaman kita tentang alam semesta. Dampak penuh dari komputasi kuantum masih terus terungkap, seperti sebuah tenunan yang terbuat dari benang-benang kecerdikan ilmiah, inovasi teknologi, dan adaptasi masyarakat. Seiring komputer kuantum menjadi lebih kuat dan mudah diakses, kita bisa melihat serangkaian terobosan di berbagai bidang seperti kedokteran, ilmu material, kecerdasan buatan, dan banyak lagi. Di bidang kesehatan, komputer kuantum dapat membuka jalan bagi pengobatan yang dipersonalisasi, di mana perawatan disesuaikan dengan susunan genetik unik setiap individu. Bayangkan mendiagnosis penyakit pada tahap paling awal, mengembangkan terapi yang tepat sasaran dengan efek samping minimal, dan bahkan membalikan proses penuaan itu sendiri. Ini hanyalah beberapa kemungkinan menarik yang ditawarkan komputasi kuantum dalam upaya untuk hidup lebih sehat dan lebih lama. Material masa depan dapat dirancang dan direkayasa pada tingkat atom. Propertinya disesuaikan secara tepat untuk aplikasi tertentu. Bayangkan material yang dapat memperbaiki diri sendiri, sel surya ultra efisien yang memberi daya pada rumah dan kota kita, dan baterai yang tahan puluhan tahun dengan sekali pengisian daya. Komputer kuantum dapat mewujudkan impian ini, mengantarkan kita pada era teknologi berkelanjutan, yang mengatasi beberapa tantangan paling mendesak yang dihadapi planet kita. Revolusi komputasi kuantum bukan hanya sekadar usaha ilmiah atau teknologi. Ini adalah perlombaan ekonomi global, kompetisi tingkat tinggi untuk membuka potensi komersial dari teknologi yang mengubah permainan ini. Lanskap ekonomi kuantum adalah medan yang dinamis dan berkembang pesat, dengan negara-negara dan perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan strategis dalam apa yang dijanjikan menjadi salah satu industri paling transformatif di abad ke-21. Pasar komputasi kuantum global diproyeksikan mencapai 125 miliar dolar, angka yang fantastis, pada tahun 2030, menurut laporan McKinsey & Company. Pertumbuhan eksponensial ini didorong oleh pertemuan beberapa faktor, termasuk peningkatan investasi pemerintah dalam penelitian dan pengembangan kuantum, semakin matangnya perangkat keras dan perangkat lunak komputasi kuantum, dan meningkatnya permintaan akan solusi kuantum di berbagai industri. Amerika Utara, dengan konsentrasi perusahaan teknologi raksasa seperti IBM, Google, dan Microsoft, saat ini mendominasi pasar komputasi kuantum. Amerika Serikat, khususnya, telah melakukan investasi yang signifikan dalam penelitian kuantum, melalui inisiatif seperti Undang-Undang Inisiatif Kuantum Nasional, yang bertujuan untuk mempertahankan kepemimpinannya dalam teknologi strategis ini. Namun, Tiongkok dengan cepat muncul sebagai pemain utama dalam perlombaan kuantum. Dengan program penelitian yang ambisius dan inisiatif yang didukung negara, Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam komputasi kuantum, yang bertujuan untuk menjadi pemimpin global dalam teknologi transformatif ini.
Uni Eropa juga merupakan kekuatan yang signifikan dalam komputasi kuantum, dengan program dan inisiatif penelitian yang bertujuan untuk mendorong industri kuantum yang kompetitif. Kuantum Indonesia, ekosistem yang sedang tumbuh. Indonesia, dengan sektor teknologi yang sedang berkembang pesat dan ambisinya untuk menjadi pusat kekuatan digital, menyadari potensi transformatif dari komputasi kuantum. Meskipun masih dalam tahap awal, ekosistem kuantum Indonesia perlahan-lahan mulai terbentuk, didorong oleh kesadaran yang semakin meningkat akan peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh teknologi revolusioner ini. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi komputasi kuantum sebagai teknologi strategis untuk pembangunan nasional, menguraikan rencana untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan kuantum, mendorong kolaborasi antara akademisi dan industri, dan membangun tenaga kerja kuantum yang terampil. Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau BIN, telah memimpin dalam mempromosikan penelitian kuantum, membentuk kelompok riset komputasi kuantum khusus, dan berkolaborasi dengan mitra internasional untuk memajukan kemampuan kuantum Indonesia. Break Time No Universitas di Indonesia, termasuk Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia, telah membentuk kelompok riset komputasi kuantum yang berfokus pada bidang-bidang seperti algoritma kuantum, kriptografi kuantum, dan material kuantum. Universitas-universitas ini memainkan peran penting dalam membina generasi ilmuwan dan insinyur kuantum Indonesia berikutnya, membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berkembang di bidang yang berkembang pesat ini. Sektor swasta di Indonesia juga mulai mengeksplorasi potensi komputasi kuantum. Startup dan perusahaan teknologi bermunculan, berfokus pada pengembangan algoritma yang terinspirasi kuantum untuk aplikasi di bidang-bidang seperti keuangan, logistik, dan kesehatan. Perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan kekuatan teknik optimasi yang terinspirasi kuantum untuk memecahkan masalah bisnis yang kompleks, meningkatkan efisiensi, dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Revolusi komputasi kuantum, meskipun penuh dengan janji, bukannya tanpa tantangan. Fenomena kuantum yang sama yang memberi komputer kuantum kekuatan luar biasa juga membuatnya sangat rapuh dan rentan terhadap kesalahan. Membangun dan mengoperasikan komputer kuantum itu, seperti mengatur tarian atom dan foton yang rumit, sebuah tarian yang mudah terganggu oleh getaran sekecil apapun dari dunia luar. Break Time 2021. Salah satu tantangan paling signifikan dalam komputasi kuantum adalah mempertahankan koherensi keadaan kuantum, menjaga superposisi dan keterikatan qubit yang rumit cukup lama untuk melakukan komputasi yang berarti. Qubit sangatlah rewel, keadaan kuantumnya rentan runtuh karena gangguan sekecil apapun, sebuah fenomena yang dikenal sebagai dekoherensi. Sebuah foton yang menyimpang, fluktuasi termal, bahkan sinar kosmik dapat mengganggu tarian rumit mereka, menyebabkan kesalahan yang dapat mengacaukan komputasi. Mengatasi dekoherensi adalah pertempuran konstan bagi para insinyur kuantum, mengharuskan mereka menciptakan lingkungan yang sangat dingin dan tenang, melindungi qubit dari pengaruh yang mengganggu dari dunia klasik. Bahkan dengan tindakan pencegahan ini, kesalahan tidak dapat dihindari. Dan mengembangkan teknik koreksi kesalahan yang kuat, sangat penting untuk membangun komputer kuantum yang praktis. Tantangan lain terletak pada skalabilitas komputer kuantum. Meskipun kemajuan signifikan telah dibuat dalam membangun komputer kuantum skala kecil, meningkatkan skala hingga ribuan atau bahkan jutaan qubit yang diperlukan untuk aplikasi praktis, tetap menjadi tugas yang berat. Setiap qubit tambahan menambah kompleksitas sistem, membuatnya semakin sulit untuk dikontrol dan mempertahankan koherensi.